manggilnya apa? Moya gitu. Moya itu apa? Momom Kia gitu. Bang Kirun kan tiap Jumat rutin untuk bersedekah gitu Bang ya? Ya Allah, aku pengen berzakat 5 miliar. Bang Ricky ini kan kayak kompak banget nih sama istri nih. Nah itu untuk istri itu untuk gimana supportingnya terhadap dunia ini usahanya sekarang? Support sih, istri support banget gitu. Jadi nggak nggak membatasi dalam hal usaha-usaha ini gitu. Asal ya itu balik lagi, apakah ini baik buat kita, apakah ini baik buat keluarga kita. Nah itu kan udah dibicarakan dulu dan udah tahulah apa masing-masing dari kita gitu. Jadi support alhamdulillah. Terus kita juga kan dia lagi ada beberapa project nih sekarang buat apa bajunya dia. Nah kita support juga gitu. Kita bantu untuk apa namanya ya segala urusannya lah. Oh ya Bang, istri itu dipanggil Moya Poya ya? Moya ya. Moya. Nah kenapa sih dipanggil Moya? Kan banyak itu panggilan sayang kayak apa matahari atau apa. Kenapa Matahari. Moya? Itu kan jauh banget dari nama istri itu, kayak kita penasaran sih gitu loh. Matahari. Ya kan kayak Emang apa ya? siapa yang manggil istrinya Matahari? Ya mungkin kayak kan kita bisa aja kayak Messi manggil matahariku, kayak Moya apa? Moya dari kata apa Moya itu kan? Moya itu karena waktu terjadinya kata-kata itu tuh karena anak pertama kan namanya Mikaela, dipanggilnya Kia. Wow. Ya kan? Terus kita pengen punya panggilan sayang nih dari anak gitu. Karena namanya anak pertama kan segala macam. Sampai dibikinin Instagram apa gitu kan. Pokoknya kita pengen punya ada nama sayangan lah dari anak gitu. Jadi manggilnya apa? Moya gitu. Moya itu apa? Momom Kia gitu. Oh, ini. Terus Poyanya Popop Kia gitu. Jadi Tapi habis itu bingung kan. Lahirlah anak kedua gitu. Nah bingung nih anak, nah kalau kita panggilannya gitu masa panggilan sama anak pertama doang gitu kan. Ya udah kita cari nama anak kedua yang ada iya-nya juga gitu. Jadi anak kedua namanya siapa Bang? Ataya. Ataya ya. Jadi sampai anak ketiga anak keempat harus ada iya-nya. Waduh, jadi Moya-Poyanya nggak hilang gitu. Jadi kayak branding sendiri ya? Iya, jadi itu yang nggak ya ketidaksengajaan yang sekarang jadi branding lah buat kita gitu. Tapi ada unsur marketing gak sih kayak? Itu kan, ada lah. Berarti ada unsur marketing. Ya? Abis itu kan, kita bikin brand sih waktu pertama itu. Karena kan itu unsur kan marketing tuh gimana? Gini loh, kan udah kayak gitu akhirnya orang tuh udah top of mind. Jadi ngomongin Moya Poya tuh kayak keluarga Bang Kirun gitu loh. Jadi kayak kalau semisal nih ada orang lain yang pengen ikut-ikutan, jadi kan mau ikutan Bang Kirun, terus kayak Bang Kirun pengen bikin brand. Nah, itu kan lebih gampang dikenal, Bang. Iya enggak sih? Lebih orang gitu. Iya. Kan kita punya brand Moya Poya, kita punya. Terus Fiza juga punya brand hijab tuh, Moya Bayar Fiza gitu. Ya lumayan lah buat jualan. Kan udah jadi nih barangnya nih, tinggal dimasak aja gitu. Nah, berbicara tentang tadi entrepreneur, pasti kan kita juga berbicara tentang standarisasi sukses ya. Nah, menurut Bang Kirun tuh standarisasi sukses apa ya? Definisi sukses untuk Bang Kirun itu apa sih Bang sebenarnya? Sukses ya kalau kita bisa bahagia sih kalau menurut gua. Karena belum tentu orang-orang sukses itu banyak yang bahagia, enggak juga gitu. Banyak juga orang-orang sukses tapi tidak bahagia kan. Berarti bagaimana cara kita membahagiakan orang lain ya? Ya membahagiakan diri kita sendiri, karena masa kita bahagiain orang lain juga doang gitu. Kita sendiri nggak bahagia, nggak ini dong, bahagia sama-sama lah gitu. Nah berarti kan parameternya itu bisa bahagiakan diri kita dan orang lain, dan juga teman-teman dan juga yang di rumah nih pasti pada tahu nih kayak Bang Kirun kan tiap Jumat rutin untuk bersedekah gitu Bang ya, bersedekah untuk dari pecel ayam gue sendiri. Nah itu kan Bang, ini nggak sih ngerasa kayak aduh kalau misalkan lagi omset lagi nggak banyak gitu, kayak aduh kalau bersedekah Jumat kayaknya bakalan nombok nih, ngerasa gitu nggak sih? Enggak, kita tuh memang ada yang namanya Jumat Berkah. Mungkin ya di mana-mana juga banyak lah yang seperti itu gitu. Cuma memang ini kita rutinkan dari kita sendiri juga
terserah kita mau mengeluarkan berapa yang nanti akan disalurin ke orang-orang berupa makanan gitu kan. Kalau kita nggak mengeluarkan juga nggak apa-apa gitu, jadi nggak yang diharuskan. Terus kita juga buka open ke apa ya, ke customer kita gitu, mau nggak ikutan Jumat Berkah gitu. Dan alhamdulillah sih ya sampai sekarang semuanya masih rutin ikut gitu. Tapi tidak dibatasin, maksudnya mau berapa sekian harus sekian, nggak, terserah gitu. Ini udah berjalan yang keberapa ya kalau boleh? Dari awal kita buka sih, kita kan buka Sabtu, hari pertama buka tuh Sabtu. Nah pas minggu depannya hari Jumat udah mulai Jumat Berkahnya. Itu tujuannya di Bintaro aja kan, kita ngeliatnya banyak di Bintaro ya, di sekitaran Tangsel. Itu apa terbuka juga buat teman-teman yang ada mungkin ada di Serang, ada di Pandeglang? Boleh, ini tuh buat seluruh umat manusia di mana-mana lah pokoknya. Jadi kita juga open yang namanya kalian cuma bayar, nanti kita akan distribusiinnya berupa makanan pecel ayam go gitu. Oh, berarti apa ya? Selain juga menjadikan ini ladang tentunya untuk pendapatan pribadi, juga ladang pahala ya, insya Allah. Iya. Kang, kalau kita nih misalkan teman-teman nih yang pengen ikut, berarti itu tinggal telepon aja, telepon atau WhatsApp, tinggal bilang mau ikutan apa programnya, nanti kita kasih tahu distribusinya mau kemana gitu, karena ada beberapa pilihan kan, atau kalian mau masuk langsung seminggu per minggu atau mau masuk langsung sebulan gitu, ada pilihan-pilihannya, nanti langsung kontak aja. Tapi kan kita tahu sendiri nih Bang, kayak misalkan sekarang kan lagi pandemi, pendapatan orang lagi turun-turunnya, itu berdampak nggak sih sama kita berbagi gitu, kayak orang tuh mungkin nggak banyak tapi skalanya berkurang itu nggak sih? Skalanya sih nggak berkurang, justru di masa sekarang malah makin apa namanya bagus ya untuk program apa berbaginya gitu, karena mungkin mengejar pahalanya dengan cara berbagi gitu kan. Gitu. Nah salah satunya ya lewat pecel ayam go ini gitu. Jadi kita ya sebagai apa ya namanya fasilitator lah gitu, orang-orang untuk yang mau berbagi ya lewat kita juga bisa. Nah teman-teman, jadi jangan pernah takut untuk apa ya, untuk saling berbagi ya. Nah Bang, kalau misalkan ngomongin berbagi itu kan apa ya, besar atau kecil itu kan tidak ditentukan oleh nilainya gitu ya Bang ya. Nah Bang Riki itu ada nggak sih misalkan selain yang tadi, ada nggak sih untuk pribadi sendiri atau dari keluarga untuk yang kita pengen deh tiap misalkan sedekah subuh, itu ada nggak sih kayak gitu-gitu Bang? Ada deh. Oh ada deh, tapi itu nggak bisa tapi ada ya, tapi ada. Jadi teman-teman juga teman-teman juga bisa ikut serta gitu loh, ikut dalam berdonasi. Nanti teman-teman juga bisa berdonasi di lazharafan.org. Itu nanti teman-teman juga terbuka. Jadi teman-teman jangan takut untuk berbagi, karena Bang Kirun aja udah bilang gitu, kayak kalau kita berbagi ya bukan berarti rezeki kita akan kurang. Bahwasannya rezeki itu akan selalu bertambah ketika kita berbagi. Nah teman-teman nanti jangan lupa dicek juga follow Instagram Lazharfa. Nanti di situ bisa DM adminnya. Gimana sih kalau belum jelas di lazharfa.org, nanti bisa follow aja di Instagram dan juga tanya di adminnya. Oke Bang, lanjut lagi nih. Kalau misalkan orang udah berbagi nih Bang, Abang pernah nggak sih ngerasain dampak yang wah ini kayaknya ini berkah berbagi deh gitu? Kalau dampaknya kita nggak tahu ya, maksudnya itu datangnya dari mana, apakah dari kalau kita berbagi apa memang itu dari rezeki kita, kan nggak tahu gitu ya. Menyangka-nyangka sih boleh aja gitu, cuma jangan terlalu kepedean gitu. Mungkin kalau ngasih aja gitu ya, nggak usah ngarepin gitu. Tapi kan ya gitu, saya manusia kan Nojar kan, apalagi kalau kayak saya dan mungkin teman-teman, kayak kita tuh pengen ngasih tapi kayaknya kita ngasih 10.000 nanti dapat 100.000 nih, pasti aja deh. Itu jangan gitu Bang ya. Ya enggak juga, justru gue pernah dapat cerita tuh ada siapa berdoa, ya Allah aku pengen berzakat 5 miliar. Kan cuma 2,5% ya. Iya. 5 miliar, 2,5%-nya 5 miliar gitu. Berarti berapa ratus juta? Berapa miliar? 100 miliar kan itu? Enggak dong.
Maksudnya gini, Gimana? ya Allah, aku pengen berzakat 5 miliar. Oke. Berarti 2,5%-nya 5 miliar, ngerti nggak? Oh iya, Jadi, iya, nggak nyampe. Berarti Allah harus kasih dia duit 5 miliar dulu. enggak dong. Gimana sih? Ada tutup Oh, aja. lebih. Oke. Ngerti nggak maksudnya? Ya, masuk. Dia pengen berzakat 5 miliar. Iya. Berarti Allah harus ngasih dia berapa dulu tuh? Yang 2,5%-nya 5 miliar. Iya. Ngerti nggak? Iya. Jadi cara memintanya bukan ya Allah kasih aku 1 triliun nggak gitu. Ya Allah aku ingin berzakat kan dengan niat baik. Apa namanya memintanya zakatnya 2,5% kan. Berarti Allah harus ngeluarin berapa nih buat supaya kamu bisa zakatnya 2,5%. Itu kan cuma apa ya namanya doa-doa yang bikin kita semangat gitu loh, bukan doa hanya meminta kebutuhan kita gitu kan, tapi kalau kita memintanya dengan cara yang berbeda mungkin nanti dikasihnya lebih cepat atau